Selamat sore, nama saya Gregorius Febrianto Raya, NIM 2103030, mahasiswa Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mempresentasikan tentang biodata ahli sosiologi, khususnya sosiologi klasik, yaitu Auguste Comte. Pertama, pengertian sosiologi. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial dan perubahannya. Sosiologi merupakan gabungan dua kata dari bahasa Latin dan Yunani, yakni socius yang berarti kawan dalam bahasa Latin, dan logos bermakna ilmu pengetahuan dalam bahasa Yunani. Jadi secara harfiah, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1938 oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Berkat kontribusinya pada sosiologi, filsuf asal Prancis ini dinobatkan sebagai the father of sociology. Auguste Comte, atau dengan nama panjangnya Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, adalah seorang filsuf Perancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Auguste Comte adalah tokoh pertama yang menciptakan sosiologi, sehingga ia mendapatkan julukan sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte lahir pada tanggal 9 Januari 1798 di Prancis, dan Auguste Comte meninggal pada tanggal 5 September 1857 di Paris, Prancis. Gagasan yang dibuat oleh Auguste Comte sendiri yaitu positivisme, dan Auguste Comte dipengaruhi oleh Francis Bacon, Henry de Saint-Simon, dan mempengaruhi Karl Marx, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Charles Maurras. Comte kemudian melanjutkan pendidikan ke École Polytechnique di Paris, yang saat itu terkenal dengan kesetiaannya kepada idealis republikanisme dan filosofi proses. Pada tahun 1816, ekol tersebut ditutup untuk reorganisasi. Comte pun meninggalkan ekol dan melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah kedokteran di Montpellier. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang ia anut sekarang dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa, hingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Kemudian pada bulan Agustus 1917, dia menjadi murid sekaligus sekretaris dari Claude Henry de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, yang kemudian membawa Comte ke dalam lingkungan intelek pada tahun 1824. Comte meninggalkan Saint-Simon karena lagi-lagi ia merasa ketidakcocokan dalam hubungannya. Saat itu Comte mulai meneliti tentang filosofi positivisme. Rencana ini kemudian dipublikasikan dengan nama Plan de Travaux Scientifiques. Tetapi ia gagal mendapat posisi dalam akademis, sehingga menghambat penelitiannya,
Kehidupan dan penelitiannya bergantung pada sponsor dan bantuan finansial dari beberapa temannya. Ia kemudian menikahi seorang wanita bernama Caroline Masin, dan Comte dikenal arogan, kejam, dan mudah marah, sehingga pada tahun 1826 dia dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa, tetapi ia kabur sebelum sembuh. Kemudian setelah kondisinya distabilkan oleh Masin, ia mengerjakan kembali apa yang dulu direncanakan. Namun sayangnya ia bercerai dengan Masin pada tahun 1842 dengan alasan yang belum jelas. Saat-saat di antara pengerjaan kembali direncanakan sampai pada perceraiannya, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Les Causes de Philosophie Positive. Pada tahun 1844, Comte menjalin kasih dengan Clotilde de Faux. Dalam hubungannya telah platonis, setelah Clotilde wafat, kisah cinta ini menjadi kuasi religius. Tak lama setelahnya, Comte menerbitkan buku yang berjudul Système de Politique Positive di tahun 1851 sampai 1854. Yang berikut aspek sosial positif Auguste Comte. Positivisme diperkenalkan pada tahun 1798 oleh Auguste Comte yang tertuang dalam karya utama Auguste Comte, yaitu Cours de Philosophie Positive. Positivisme yang berasal dari kata positif yang sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta, sedangkan menurut istilah positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains atau juga bisa diartikan sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, positivisme adalah aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Ada 5 dasar asumsi dasar positivisme yang saling berkaitan, yaitu realisme naif, dualisme peneliti, generalisasi, kausalitas linear, dan bebas nilai. Metode positivisme juga mempunyai sarana-sarana bantu, yaitu pengamatan, perbandingan, eksperimen, dan metode historis. 3 tahap pertama bisa dilakukan dalam ilmu-ilmu alam, tetapi metode historis khusus berlaku bagi manusia untuk mengungkap hukum-hukum yang menguasai perkembangan gagasan-gagasan. Yang berikut hukum 3 tahap. Menurut Auguste Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap teologis, metafisik, dan positivisme. Perkembangan yang demikian ini berlaku bagi perkembangan pemikiran perorangan namun seluruh umat manusia. Tahap yang pertama, tahap teologis atau fiktif, terjadi sebelum tahun 1300 Masehi, tahap di mana manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam ada kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Tahap teologis ini dibagi menjadi 3 kepercayaan, yaitu fetinisme adalah kepercayaan adanya kekuatan sakti dalam benda tertentu. Yang kedua,
dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap alam semesta ini mempunyai jiwa. Yang ketiga, animisme adalah kepercayaan yang mempercayai dunia sebagai kediaman roh-roh atau bangsa halus. Ada juga pandangan lain soal politeisme dan monoteisme. Politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa. Sedangkan monoteisme adalah percaya bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Tahap yang kedua, metafisik atau abstrak. Terjadi antara tahun 1300 hingga 1800 Masehi. Tahapan ini merupakan tahapan transisi antara hidup teologi dan hidup positivisme. Kekuatan yang adikodrati diganti dengan kekuatan abstrak. Pada tahap metafisik ini mulai muncul konsep-konsep abstrak dan kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Tahapan ini mempercayai bahwa segala kejadian di muka bumi adalah hukum alam yang tidak dapat diubah, dan masyarakat mencari kejelasan atas fenomena yang dialami dengan konsep impersonal abstrak. Tahap yang ketiga, tahap positivisme atau real. Positivisme mempercayai bahwa semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tahapan ini mempercayai bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Tahapan ini menjadi ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional. Alhasil tercipta dunia yang lebih baik. Orang-orang cenderung melakukan pencarian sebab mutlak karena Tuhan atau alam dan lebih berkonsentrasi pada penelitian terhadap dunia sosial. Pada tahap ini yang mana akal manusia telah mencapai puncak pengetahuan dan teknologi berkembang. Orang tidak lagi mencari pengetahuan absolut tentang sebab-sebab akhir, tetapi menanyakan kaitan statis dan dinamis gejala-gejala. Yang berikut klasifikasi ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, klasifikasi ilmu pengetahuan yang dikemukakan Auguste Comte sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa gejala-gejala dalam ilmu pengetahuan yang paling umum akan tampil lebih dulu, kemudian disusul dengan gejala-gejala pengetahuan yang semakin kompleks atau rumit dan semakin konkret. Karena itu, Auguste Comte dengan mengamati gejala-gejala yang paling sederhana, yaitu gejala-gejala yang letaknya paling jauh dari suasana kehidupan sehari-hari. Auguste Comte membedakan ilmu pengetahuan pokok menjadi 6, yaitu pertama, ilmu pasti atau matematika. Yang kedua, ilmu perbintangan atau astronomi. Yang ketiga, ilmu alam atau fisika. Yang keempat, ilmu kimia atau chemistry. Yang kelima, ilmu hayat atau fisiologi atau biologi. Yang keenam, etika, fisika sosial atau sosiologi. Ilmu pasti merupakan ilmu yang fundamental dan menjadi pembantu bagi semua ilmu lainnya. Selain relasi-relasi matematis, astronomi membicarakan juga tentang gerak, dan fisika ditambah lagi dengan penelitian tentang materi. Kimia membahas proses perubahan yang berlangsung dalam materi yang telah dibicarakan dan dikupas dalam fisika. Dalam bidang biologi yang kini membicarakan kehidupan, dan pada puncak ilmu pengetahuan yang diberi nama sosiologi mengambil objek penyelidikannya gejala-gejala kemasyarakatan yang terdapat pada makhluk hidup yang merupakan objek biologi atau ilmu sebelum sosiologi. Karena sosiologi merupakan puncak dan penghabisan
untuk usaha manusia seluruhnya, sosiologi baru dapat berkembang sesudah ilmu lainnya mencapai kematangan. Oleh karena itu, Auguste Comte mengantarkan ilmu pengetahuan ke tahap positifnya. Dalam merancang sosiologi, Auguste Comte bermaksud praktis, yaitu atas dasar pengetahuan tentang hukum-hukum yang menguasai masyarakat dan mengadakan susunan masyarakat yang lebih sempurna. Jadi, paradigma positivisme yang menjadi masalah yang lebih rumit, yang jauh lebih rumit dalam memahami objek ilmu-ilmu sosial. Yang berikut karya besar Auguste Comte. Auguste Comte dikenal dengan hukum 3 tahap perkembangan masyarakat, yaitu teolois, metafisik, dan positivisme. Hukum ini disebut dalam karyanya Course of Positive Philosophy yang ia buat sebanyak 6 jilid pada tahun 1830 sampai 1842. Konsepsinya dalam buku ini didasari akan kekhawatirannya dan kekacauannya masyarakat, sehingga mereka membutuhkan suatu metode untuk mencapai keteraturan sosial. Buku ini pun menjadi dasar bagi aliran positivisme. Karya monumentalnya yang berikut adalah System of Politics, System of Positive Politics, yang menjelaskan tentang agama humanis. Buku dengan judul asli Course of Philosophy Positive atau Pelajaran Filsafat Positif adalah garapan dari karyanya sebelumnya, yaitu System de Philosophie Positive atau Sistem Filsafat Positif. Bukunya yang berjudul Course membuat 2 tujuan, yaitu fondasi untuk sosiologi yang ia sebut dengan fisika sosial dan koordinasi semua ilmu positif. Dalam 3 volume awal, ia menjelaskan 5 ilmu sains yang fundamental, yaitu matematika, astronomi, fisika, kimia, dan biologi. Dan 3 volume berikutnya adalah ilmu sosial dan ilmu alam telah ada pada waktu itu, dan Comte hanya meringkas poin-poin dari doktrin dan metodologi utama untuk menjelaskan dan membangun lewat analisa objektif dan historis. Comte memberikan analisis komprehensif tentang kesatuan filosofis dan metodologis yang jadi dasar ilmu alam dan sosial dalam Course. Dalam buku itu, Comte memperlihatkan bahwa evolusi filosofis yang dialami matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan fisika sosial atau sosiologi adalah melewati tahap perkembangan yang sistematis. Ia menjelaskan urutan gejala-gejala atau statika dan kaitan organis gejala-gejala atau dinamika. Comte melihat dalam sains dan mencoba mensistematiskan metode itu, dan lahirlah metode positif yang sesuai dengan hukum-hukum ilmu alam dan diarahkan pada fakta-fakta dan pada hal yang berguna ke arah kepastian dan kecermatan. Sarana bagi sains seperti observasi, eksperimen, dan perbandingan ditambah dengan metode historis yang ditunjuk untuk mengungkapkan hukum-hukum yang menguasai perkembangan dan gagasan-gagasan di masyarakat. Saat itu ilmu pengetahuan dan perkembangan sebagai hasil kesempurnaan akal manusia. Teknologi diciptakan manusia menuju tahap di mana kekuatan diarahkan pada benda-benda atau materi. Industri menjadi tipe organisasi sosial di era positif,
sedangkan tipe keteraturan sosial di tahap teologis mencerminkan tipe organisasi sosial yang militer. Di tahap metafisik yang dominan dengan hukum karena masyarakat saat itu didominasi dengan mereka yang berusaha menarik doktrin sosial politik dari pemahaman tentang hukum alam. Sekian dan terima kasih.